Halo Bro Insis, kali ini saya mau menjelaskan mengenai kepailitan, termasuk mengenai syarat dan tata cara mengajukan permohonan pernyataan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, ya. Yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, ya. Dari definisi ini ada beberapa kata yang harus saya jelaskan. Debitur pailit yaitu debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan niaga, sedangkan debitur yaitu orang, dalam hal ini orang perseorangan atau korporasi yang berbentuk badan hukum maupun non badan hukum, ya, yang mempunyai utang karena perjanjian atau karena undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan niaga. Kreditur yaitu orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau karena undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan niaga. Kurator yaitu Balai Harta Peninggalan atau BHP atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan niaga untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas, ya. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, ya, yang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur, dan jika tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur, ya. Sedangkan piutang adalah kebalikan dari utang, ya. Untuk saya tegaskan sedikit, ya, bahwa kontingen itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi atau ada tetapi belum pasti, tergantung peristiwa atau kondisi lain yang mungkin terjadi atau mungkin juga tidak terjadi, ya. Ini saya temukan di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan niaga di dalam putusan pernyataan pailit, ya. Subjek dari yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitur adalah satu kreditur atau lebih, atau debitur yang bersangkutan sendiri, atau kejaksaan untuk alasan kepentingan umum, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, serta Menteri Keuangan apabila debitur tersebut merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, ya. Sedangkan mengenai pengadilan niaga yang berwenang memeriksa,
mengadili atau memutus permohonan pernyataan pailit, yaitu pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum dari debitur yang bersangkutan, ya. Tetapi manakala debitur yang bersangkutan telah meninggalkan wilayah negara RI, maka yang berwenang adalah pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum debitur tersebut yang terakhir, ya. Nah, kalau debitur tersebut masih terikat dalam suatu pernikahan yang sah, maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan harus atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali dalam hal di antara mereka suami istri itu tidak terdapat persatuan harta perkawinan suami istri, ya, hartanya terpisah, ya. Kemudian yang berwenang pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma, manakala debiturnya adalah sebagai persero firma tersebut, ya, di mana di dalam permohonannya dicantumkan nama dan tempat tinggal masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma, ya. Kemudian pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat dari debitur di dalam menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara RI. Jika debitur itu berkedudukan di wilayah negara RI, tetapi debitur tersebut menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara RI. Kemudian pengadilan niaga tempat kedudukan hukum dari badan hukum yang tercantum di dalam anggaran dasar dari badan hukum tersebut. Jika debiturnya adalah merupakan badan hukum, ya. Nah, sekarang bagaimana tata cara untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit? Nah, saya mau jelaskan, ya, tata caranya secara pointers. Yaitu satu, pemohon mengajukan permohonan dengan harus ditandatangani oleh advokat, ya, atau oleh kejaksaan, atau oleh Bank Indonesia, atau oleh Badan Pengawas Pasar Modal, atau oleh Menteri Keuangan untuk hal yang ditentukan baginya. Dan kemudian diajukan dengan ditujukan kepada ketua pengadilan niaga yang bersangkutan, ya. Dua, panitera pengadilan niaga tersebut mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal diajukannya permohonan yang bersangkutan. Dan untuk itu kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dan dengan tanggal pendaftaran, ya. Nah, dalam pendaftaran ini ditetapkan bahwa panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit dari suatu institusi kejaksaan atau Menteri Keuangan apabila dilakukan mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan bagi mereka, ya. Tiga, panitera pengadilan niaga yang bersangkutan menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada ketua pengadilan niaga yang bersangkutan.
dalam waktu paling lambat 2 hari kalender setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, ya. Mengenai ini perlu saya jelaskan bahwa tidak terhitung hari Minggu dan hari libur, ya. Demikian seterusnya nanti. 4. Dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kalender setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, maka pengadilan niaga mempelajari permohonan dan juga menetapkan hari sidang pertama. Harus menyelenggarakan sidang pemeriksaan permohonan pernyataan pailit dalam jangka waktu paling lambat 20 hari kalender setelah tanggal permohonan didaftarkan, ya. Dan mengenai ini, atas permohonan debitur yang bersangkutan dengan disertai alasan yang cukup tentunya, bahwa pengadilan niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang yang telah ditetapkan, tetapi dibatasi sampai dengan paling lambat 25 hari kalender setelah tanggal permohonan didaftarkan, ya. 5. Pengadilan niaga yang bersangkutan melakukan tindak lanjut, yaitu memanggil debitur apabila yang mengajukan permohonan pernyataan pailit itu adalah kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, ataupun Menteri Keuangan, ya. Atau memanggil kreditur jika yang mengajukan permohonan pernyataan pailit itu adalah debitur yang bersangkutan sendiri, ya. Dan juga terdapat keraguan mengenai persyaratan untuk dinyatakan pailit yang belum terpenuhi, ya. Di dalam pemanggilan tadi harus dilakukan oleh jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari kalender sebelum dilakukan sidang pemeriksaan pertama, ya. Dan pemanggilan yang sah dan khusus untuk pemanggilan debitur dianggap telah diterima oleh debitur apabila pemanggilannya dilakukan oleh jurusita pengadilan niaga yang bersangkutan, ya. 6. Permohonan pernyataan pailit wajib atau harus dikabulkan oleh pengadilan niaga apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana di mana persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi, ya. Serta paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, maka pengadilan niaga yang bersangkutan harus mengucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum putusan pernyataan pailit tersebut, ya. Nah, dalam rangka putusan ini perlu saya jelaskan bahwa putusan pernyataan pailit minimal memuat mengenai pengangkatan kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan negeri yang bersangkutan, atau pengangkatan balai harta peninggalan atau BHP sebagai kurator manakala debitur atau kreditur atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak mengajukan usul pengangkatan kurator kepada pengadilan niaga yang bersangkutan. Nah, untuk tambahan penjelasan, ya, kurator yang diangkat harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, serta tidak sedang menangani perkara kepailitan
dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang jumlahnya lebih dari 3 perkara, ya. Di luar itu nggak boleh. 7. Dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kalender setelah tanggal putusan pernyataan pelit diterima, maka kurator dan hakim pengawas melakukan pengumuman dalam Berita Negara RI dan dalam paling sedikit 2 surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Dan materi yang diumumkan adalah berupa ikhtisar putusan pernyataan pelit mengenai hal-hal sebagai berikut: nama, alamat, dan pekerjaan debitur, nama hakim pengawas, nama, alamat, dan pekerjaan kurator, nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia kreditur sementara apabila telah ditunjuk, tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur, pertimbangan hukum yang lengkap yang mendasari putusan pernyataan pelit, amar putusan yang menyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan suatu upaya hukum, pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis, ya. Nah, di sini perlu saya tambahkan bahwa selama putusan pernyataan pelit belum diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan juga memang diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditur yang bersangkutan, maka setiap kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan niaga yang bersangkutan supaya meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur yang bersangkutan, atau supaya menunjuk kurator sementara guna melakukan atau mengawasi mengenai pengelolaan usaha debitur yang bersangkutan, pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau pengagunan kekayaan debitur yang dalam kepailitan adalah merupakan wewenang kurator definitif, ya. Dan apabila permohonan itu dikabulkan, ya, maka pengadilan niaga yang bersangkutan dapat menetapkan syarat-syarat kreditur pemohon untuk memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan niaga yang bersangkutan. 8, ya. 8. Salinan putusan pernyataan pelit tersebut wajib disampaikan oleh jurusita pengadilan niaga yang bersangkutan melalui surat kilat tercatat kepada debitur, kepada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pelit, pada kurator dan kepada hakim pengawas paling lambat 3 hari kalender setelah tanggal putusan pernyataan pelit diucapkan dan terbuka untuk umum, ya. 9. Terhadap putusan pernyataan pelit yang telah diucapkan dan terbuka untuk umum itu dapat diajukan upaya hukum selain oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak dalam persidangan tingkat pertama, maka juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak di dalam persidangan tingkat pertama yang merasa tidak puas terhadap putusan pernyataan pelit
yaitu dengan mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung serta mendaftarkannya kepada panitra pengadilan niaga yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 8 hari kalender setelah tanggal putusan pernyataan pilot diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Serta untuk itu pengadilan niaga, panitra pengadilan niaga yang bersangkutan, maksud kami, mendaftarkan permohonan kasasi tersebut pada tanggal permohonan diajukan, serta kepada pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitra dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran, ya. Di dalam permohonan kasasi tersebut, pemohon harus menyampaikan atau melampirkan memori kasasi kepada panitra pengadilan niaga yang bersangkutan pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan, ya. 10. Panitra pengadilan niaga harus mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 hari kalender setelah permohonan kasasi didaftarkan. Serta termohon kasasi di sini dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitra pengadilan niaga yang bersangkutan. Dapat, ya, bukan harus, ya. Yaitu paling lambat 7 hari kalender setelah tanggal permohonan kasasi menerima memori kasasi. Dan panitra pengadilan niaga harus menyampaikan pula kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi, yaitu paling lambat 2 hari kalender setelah kontra memori kasasi diterimanya. 11. Panitia, maksud kami panitra pengadilan niaga yang bersangkutan harus menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari kalender sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan, ya. 12. Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi serta menetapkan hari sidang paling lambat 2 hari kalender setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Dan untuk itu sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 hari kalender setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, ya. 13. Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan oleh Mahkamah Agung paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung, ya. Putusan kasasi ini memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, ya. Dan juga apabila terdapat perbedaan pendapat antara anggota dan ketua majelis, maka perbedaan pendapat tersebut wajib juga dimuat dalam putusan kasasi, ya. 14. Panitra pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitra pada pengadilan niaga yang bersangkutan paling lambat 3 hari kalender setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan, ya. 15. Jurusita pengadilan niaga yang bersangkutan harus menyampaikan salinan putusan kasasi kepada pemohon kasasi, kepada termohon kasasi, kepada kurator, dan kepada hakim pengawas paling lambat 2 hari kalender setelah putusan kasasi diterima. Nah,
penjelasan perlu saya tambahkan bahwa terhadap putusan pernyataan Pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap juga dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dan untuk ini ketentuan yang berlaku dalam permohonan kasasi cara mutatis mutandis juga berlaku di dalam peninjauan kembali ini, ya. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan semoga bermanfaat. Terima kasih.